Kehidupan para personil TNI Angkatan Laut yang tinggal di kapal perang memang cukup menarik perhatian. Mungkin dari sahabat Kompas.com masih banyak yang penasaran bagaimana cara mereka bertahan hidup hingga tantangan yang harus mereka hadapi di tengah laut saat bertugas. Mayor Laut Pelaut Yaakob Triraharjo sebagai komandan salah satu kapal perang di Indonesia, KRI Kakap 811, akan menceritakan bagaimana ia beserta timnya hidup di kapal perang. Nama Yaakob Triraharjo sesuai dengan name tag-nya, pangkat Mayor Laut Pelaut. Untuk saat ini saya menjabat sebagai komandan KRI Kakap 811. Untuk KRI Kakap 811 itu dibuat di PT PAL, diluncurkan pada tahun 1984 dan masuk ke dalam jajaran kapal perang Republik Indonesia tahun 1988. Untuk kapal ini sendiri sebenarnya adalah jenis FPB atau Fast Patrol Boat dengan panjang 57 meter. Karena memiliki fungsi sebagai operasi keamanan laut, maka kapal ini juga dipersenjatai dengan meriam 40 mm di haluan, kemudian 2 buah meriam 20 mm dan meriam 12,7 mm. Untuk kapal ini karena dia berada di bawah Ko Armada 2, tepatnya di Satrol Lantamal 8 Manado, sehingga daerah operasinya adalah sekitar wilayah Indonesia wilayah tengah. Untuk kapal ini berlayar sudah mungkin dari Sabang sampai Merauke, namun daerah operasinya berada di Indonesia wilayah tengah. Kapal ini keseluruhan personilnya sesuai dengan daftar susunan personil atau DSP, kapal ini diawaki oleh 50 personil yang terbagi ke dalam 3 departemen. Ada departemen operasi, dia menangani masalah navigasi, kesenjataan, bahari, komunikasi. Kemudian yang kedua ada departemen teknik, dia menangani masalah permesinan dan juga motor bantu. Dan yang terakhir, yang ketiga, di kapal ini ada departemen logistik, dia menangani pergudangan, kemudian logistik makanan maupun logistik bahan makanan. Seluruh kapal perang TNI Angkatan Laut akan selalu diawaki personil, karena memang untuk tugas kita harus selalu di kapal, kantor kita di kapal, kita juga beristirahat di kapal, dan sewaktu-waktu bila ada tugas mendadak kita juga harus siap. Makanya untuk kapal perang Republik Indonesia maupun kapal Angkatan Laut itu selalu ada orang dan selalu diawaki. Untuk perang tidak pernah, karena kita juga tidak pernah ada perang sementara ini, dan sampai ada perang juga. Namun kapal ini melaksanakan operasi keamanan laut sebagai fungsi utamanya dan juga memiliki fungsi tambahan lainnya, yaitu seperti SAR, evakuasi medis maupun raid amfibi. Untuk SAR, pada tahun ini kita sudah pernah melaksanakan operasi SAR untuk mencari kapal LCT atau Landing Craft Tank yang tenggelam di perairan Sulawesi Utara. Kita dilengkapi dengan ruang perawatan untuk korban-korban ataupun pasien-pasien, kemudian juga dilengkapi dengan ruang dokter, ruang kesehatan, dan sedangkan ruangan lainnya seperti anjungan, kemudian akomodasi dan juga ruang senjata, sama seperti dengan kapal-kapal perang lainnya. Kapal ini didesain untuk dapat berlayar selama 10 hari terus-menerus tanpa berhenti ataupun tanpa bekal ulang, sehingga seharusnya kapal ini bisa bertahan selama 10 hari. Namun dalam operasi kami sehari-hari, kami biasanya seminggu berlayar di laut, kemudian sandar untuk mengisi bekal bahan makanan, bahan bakar. Untuk makanan kita bisa belanja di tempat kita sandar, karena tempat kita sandar pasti ada pasar, dan di situ kita melaksanakan bekal ulang bahan basah seperti daging, sayur. Kita melaksanakan
bekal ulang bahan basah di setiap kota yang kita singgahi. Kalau di kapal, karena memang kita sudah terjun ke dalam keangkatan lautan, maka hidup di kapal memang sudah menjadi makanan sehari-hari kami. Untuk hidup di kapal perang itu cukup berbahaya, karena di kapal perang ini kita membawa persenjataan amunisi yang mudah meledak. Jadi kita ibaratnya tidur di atas bahan peledak. Nah, untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, maka memang pengawasan, pengaturan amunisi, kemudian menjaga kapal itu harus dilakukan benar-benar sesuai dengan prosedur. Untuk kesulitan, karena kalau kita melakukan semua sesuai prosedur, maka hambatan, kesulitan tidak akan ada. Untuk ombak, gelombang itu memang sudah makanan sehari-hari dari pelaut. Hanya dengan dunia modern seperti ini, kita sudah terbantu untuk perkiraan cuaca, untuk perkiraan ombak, angin, kita sudah bisa melihat jauh hari sebelum kita memulai pelayaran. Sehingga kita sudah bisa mengatur rutenya, kita bisa mengatur kemana kita akan berlayar, dan kita menghindari cuaca-cuaca yang memang tidak baik untuk kapal atau mengancam keselamatan dari kapal. Untuk pelayaran menggunakan KRI Kakap ini memang dinamikanya sangat tinggi. Kita di laut memiliki banyak tantangan yang tidak terlupakan, salah satunya ya ketika kita menghadapi kerusakan mesin di tengah laut, sehingga kita harus segera memperbaiki dengan peralatan yang ada, dengan kemampuan yang ada. Kita harus bisa memperbaiki supaya bisa untuk terus melaksanakan operasi. Kayak saya, itu mungkin pengalaman yang cukup tidak dilupakan. Nah, itulah sahabat Kompas.com, bagaimana personil TNI Angkatan Laut KRI Kakap 811 bertahan hidup di tengah laut. Meskipun harus melawan ombak, cuaca, dan angin laut, mereka tetap profesional menjalankan tugasnya demi keamanan dan keselamatan Indonesia. Tonton terus video terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.